آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان Ya, dibuka aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar pada sore ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semua tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum kita pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Afadi Sudiman Iqbal. Saya dari Divisi Humas. Di sini saya akan berperan sebagai MC dalam acara webinar ini. Ya, sebelum kita mulai, sebelum itu saya akan memaparkan dulu rundown acara ini. Pertama, yaitu adalah pengundian oleh host, itu sudah kita lewatkan. Kemudian pembukaan oleh MC, kemudian juga ada tilawah, lalu juga ada sambutan dari pembina FSRB, lalu kemudian ada materi oleh Kak Irfan Yuliansyah. Setelah materi yaitu ada tanya jawab, dan untuk pengunjung acara ada doa dan dokumentasi. Setelah itu penutupan oleh MC. Oke, mari setelah ini kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Zaki Zaidan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki jalan yang lurus. Dan mereka, orang munafik, berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas bacaan tilawahnya dari Saudara Muhammad Zaki Zaidan. Semoga kita yang mendengarnya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke ada sambutan dari pembina FSRB dari Kang Hafid. Persilakan. Ya, syukran jazakallah khair katsir. Terdengar suara saya ya? Ya, Hujan beneran. soalnya ya, ini agak gelap-gelap juga. Baik. Syukran jazakallah khair katsir kepada MC Faris ya. Panggilannya apa? Faris apa siapa ya, lupa. Iqbal. Oh, Iqbal ya. Iqbal dari SMA 3 ya, Bal ya? Ya. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuz'ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan ya baginda Nabi besar Muhammad dan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman FSRB tidak panjang lebar dari Kang Hafid, Masya Allah luar biasa telah mengadakan agenda dari divisi PSD pengembangan sumber daya. Ini mungkin bagian dari kalau adat dan tradisi di Indonesia namanya halal bihalal ya, dan ini merupakan awal Sawal ya. Sawal kalau Kang Hafid filosofi Sawal itu satu dan awal ya, satu dan awal ya. Ini filosofi Kang Hafid, nggak ada dalam bahasa Arab ya. Nanti kalau ada yang nanya kata Hafid satu dan awal, bukan, tidak ada dalam filosofi, dalam apa kalau nahwu sorof ya, kalau dalam bahasa Arab ada ilmu nahwu sorof. Ini nggak ada kaitannya Sawal dengan filosofi dari Kang Hafid. Filosofinya Sawal itu satu dan awal, dan ini bagian yang penting luar biasa teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya. Di bulan Sawal ini justru momentum bulan Sawal ini momentum di mana kita diuji teman-teman bagaimana kesetiaan kita pada Ramadan. Kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira, apalagi ketika Idul Fitri begitu ya. Dan di Sawal ini, dan sekarang bertepatan dengan 8 Sawal kalau tidak salah ya. 8 Sawal kita alhamdulillah bisa bersilaturahim, bermuajahah meskipun masih dalam kondisi seperti ini daring, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengawali tadi ya, satu dan awal ya, mengawali ya. Temanya kan tetap istiqomah ya, istiqomah di dalam kebaikan insyaallah teman-teman. Di satu sisi teman-teman ya, teman-teman mungkin berbahagia kemarin Ramadan, kemudian Ramadan dengan tenang, kemudian Sawalan begitu ya, atau Idul Fitri, Lebaran bersama keluarga. Ya teman-teman jangan bersedih hati meskipun tidak boleh mudik ya, tetap bisa berwisata ya. Ya, tidak bisa mudik tapi tetap bisa berwisata ya. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi kami tegaskan tidak bisa mudik tapi bisa berwisata ya. Alhamdulillah. Tapi di sana teman-teman mungkin ya sekarang sedang banyak media menginfokan, memberitakan kepada kita ya. Di satu sisi kita sedang berbahagia merayakan Lebaran bersama keluarga meskipun masih dalam
suasana pandemi ya kebahagiaannya agak sedikit setengah begitu ya, setengah kebahagiaan. Tapi di sisi lain saudara-saudara kita di Palestina begitu ya teman-teman. Ya kita berdoa Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Mudah-mudahan Allah tolong ya para mujahid dan kaum muslimin yang ada di Palestina tidak bisa merayakan kebahagiaan seperti kita teman-teman. Ya mungkin daring juga terbatas, tapi alhamdulillah per Jumat tadi pukul 2 ya alhamdulillah saudara kita bisa merayakan Idul Fitri yang tertunda. Karena alhamdulillah bisa terjadi gencatan senjata teman-teman. Ini membuat kita harus makin semangat lagi begitu ya di FSRB untuk mengawali langkah istiqomah kita teman-teman ya. Istiqomah ya, keistiqomahan kita dalam menjalankan kebaikan, agenda-agenda kebaikan. Makanya Kang Hafid tadi minta ke Ketua FSRB, kemudian Ketua PSD ini harus merapatkan barisan kembali gitu ya. Merapatkan barisan kembali, kemudian menyusun agenda-agenda. Makanya tadi lihat timeline ya. Ternyata belum ada timeline nih ya. Ini bagian dari pengingat nih ya kepada teman-teman untuk timelinenya segera dibuat agar kita rapihkan segera begitu ya mengawali bulan Syawal ini. Kayak teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama semangat teman-teman ya, semangat untuk menjalankan kebaikan kita begitu ya. Kalau teman-teman di Palestina mungkin saat ini ya susah sekali menjalankan aktivitas kebaikan, tapi kita masih diberikan kemudahan. Jangan sampai kita sia-siakan begitu teman-teman ya, sia-siakan agenda-agenda kebaikan. Makanya kenapa ada kemarin video yang Masya Allah luar biasa dari salah seorang petinggi Hamas ya teman-teman, pejuang-pejuang Hamas, salah satu pasukan intinya Izzuddin Al-Qassam ya, kita tidak butuh ya, kita bukan tidak butuh untuk kesini begitu, tapi kita butuh orang-orang yang siap untuk berdoa dan menebarkan kebaikan dimanapun berada begitu ya, terutama Muslim yang ada di Indonesia. Mungkin melalui media FSRB ini nanti Kang Hafid pesan ya di akhir dengan kita sama-sama berdoa teman-teman. Butuh doa, butuh support doa begitu ya. Bahkan berpesan kepada umat Muslim khususnya di Indonesia untuk menjaga wudhu ya, untuk menjaga wudhu teman-teman. Mudah-mudahan kita terjaga wudhunya ya, selalu terjaga wudhu. Artinya apa? Terjaga sholat-sholat kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ya, bahkan berlomba-lomba untuk mencari pahala kebaikan ya, amal kebaikan. Mudah-mudahan Syawal ini momentum untuk kita untuk bergerak terus ya teman-teman, untuk bergerak mengawali dan mengawali keistiqomahan kita begitu teman-teman. Insyaallah luar biasa. Terima kasih kepada Irfan dari PSD dan Rangga ya Ketua FSRB yang telah memfasilitasi teman-teman berkumpul. Silakan yang belum berkumpul silakan dikomunikasikan lagi untuk sama-sama kita berkumpul. Dan terima kasih juga Kang Hafid ucapkan kepada Adinda yang luar biasa ini ya, aktivis pergerakan ya. Ya mudah-mudahan tetap bergerak di rohisnya ya. Ini ada namanya sama ya, sama kayak Irfan ya, tapi ini Irfan Azhari, itu Irfan Yulfian saya. Saya udah lama, saya biasa panggil Bang Irfan ya. Sudah ada belum Bang Irfan? Ada Bang Irfan? Ada ya? Sudah gabung ya? Sudah hadir, Kang. Sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Ini mahasiswa masih virtual ya. Mahasiswa virtual ini belum merasakan bangku ITB ya. Masih virtual sepertinya ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini penerus KPH ini ya di arsitek dan penerus gubernur kita ya. Ridwan Kamil, Masya Allah. Terima kasih Bang Irfan ya, menyempatkan waktunya ditodong mungkin sama Irfan ya. Irfan lah itu mas selesaikan secara adat dan kebiasaan di sekolahnya ya. Baik, syukran jazakallah, tetap semangat teman-teman. Insya Allah kami juga on ya, pengen lihat dan menyerap ilmunya dari Bang Irfan. Insya Allah luar biasa. Waduh, luar biasa Bang Irfan, Masya Allah luar biasa. Beda sekarang, agak tembem dan biasa, anak arsitek biasa seperti itu ya. Kalau di IPB ada arsitek landscape gitu ya. Ya seperti itulah ya penampakannya ya. Baik, terima kasih, syukran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Hafid atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Langsung saja ke bagian inti acara, yaitu ada pemaparan materi dari Kak Irfan Wilansyah. Oke. Sebelumnya ini suara aku udah lancar ya? Sudah. Lancar, Bang. Oke. Ya, soalnya tadi sempat putus-putus gitu sih. Sama izin share screen ya. Sudah terlihat belum nih PPT-nya? Sudah Kak. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih. Aku ucapin di awal dulu ya. Untuk Hafid dan teman-teman semua dari FSRB yang udah ngasih kesempatan lagi kepada aku untuk bersilaturahim lagi gitu sama teman-teman semua dari FSRB nih. Soalnya udah lama juga sih nggak ketemu lagi sama teman-teman di FSRB gitu. Sekarang tuh kan waktu itu aku dihubungin tuh sama teman-teman dari PSD untuk sharing-sharing sama ngasih materi tentang Idul Fitri gitu kan. Nah, sekarang insya Allah mau ngasih materi juga sih tentang last Idul Fitri. Itu aku waktu itu dihubunginnya tuh tentang ini. Terus sama ada subjudulnya lagi tuh merayakan hari berkah untuk awal yang istiqomah. Jadi dari aku sih aku nangkepnya gimana ya? Ini tuh kita tuh menganggap ini tuh bagaimana kalau ini Idul Fitri yang terakhir kita gitu. Terus bagaimana cara kita merayakan hari yang berkah ini supaya ini tuh menjadi awal kita untuk selalu istiqomah ke depannya. Dan ini juga aku kayak disclaimer dulu ya, maksudnya aku nyampeinnya tuh ya berdasarkan apa yang aku udah pernah pengalaman gitu, sama sesuai kapasitas aku juga. Oke. Sebelumnya aku izin taaruf dulu nih. Jadi ya ini foto aku dulu pas awal-awal kuliah nih. Jadi kenalan dari nama dulu lah. Nama aku Muhammad Irfan Yulfiansah, nama lengkapnya. Dipanggilnya bisa Irfan atau Kang Irfan bisa. Cuma kalau di FSRB dipanggilnya Bang Irfan deh. Soalnya waktu itu kenalan gara-gara apa tuh? Orang Jakarta. Jadi dipanggilnya Bang gitu sama Hafid dan teman-teman. Lahir juga di Jakarta tanggal 9 Agustus 2002. Pendidikan, oh iya, kalau dari TK sama SD tuh aku di Alia Bogor, SMP-nya di Umul Quro, SMA-nya di SMA 1 Bogor, dan sekarang alhamdulillah kuliahnya di S1 Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Di program studinya itu Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, jadi di SAPPK tuh di ITB itu ada 2 jurusan gitu, teman-teman. Ada arsitektur sama perencanaan wilayah dan kota. Dan aku tuh di program studi perencanaan wilayah dan kotanya. Dan pengalaman organisasi waktu di FSRB jadi ketuanya, diamanahkan jadi ketuanya pernah, alhamdulillah, di periode 2019. Lalu sekarang di ITB ikut Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa sama Agama Islam. Sebelum masuk ke materi, mau nanya ke kalian di Idul Fitri kali ini. Gak boleh mudik, Bang. Gak boleh mudik. Nge-lag ya? Bang Irfan nge-lag ya? Bal? Yang nge-lag.
Kang. Soalnya jaringan nih kayaknya ini merah semua nih. Heeh. Ya, tunggu bentar. Di Bogor hujan, di Kang Hafid hujan soalnya di sini nggak tahu nih. Keluar ya. Udah nggak apa-apa. Sambil nunggu kembarannya aja yang ngomong itu Irfan Azhari. Oh, ada lagi tuh. Tadi ada gangguan dikit. Ya, Punten. lanjut Bang. Mudik, nggak boleh mudik tuh ada kabarnya. Ada yang mudik nih. Oke. Gimana ya? Kalau dari persepsi aku sih ya, sama kayak perkiraan Idul Fitri sekarang tuh memang beda banget ya. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Benar-benar kayak dari aku sendiri sih ngerasanya kayak lebih hampa gitu. Sama benar-benar beda sih secara suasana gembiranya gitu ya. Terus Idul webinarnya kan merayakan hari yang berkah nih, merayakan hari Idul Fitri ini. Sebaiknya dalam Idul Fitri ini bagaimana sih cara kita merayakannya? Sendiri untuk Idul Fitri kali ini tuh yang wajib ada untuk bagaimana merayakannya yang baik itu kita mengevaluasi diri terkait amal apa yang sudah kita lakukan pas bulan Ramadan kemarin. Apakah misalnya kita pas Ramadan kemarin tuh malah lebih buruk dari Ramadan sebelumnya atau lebih bagus dari Ramadan yang sebelumnya. Dan ya semoga maksudnya walaupun Idul Fitri kali ini agak semoga kalian tetap selalu semangat terus sih di Idul Fitri dan seterusnya. Nah, kan apa ya terkait apa ya tentang baik atau tidaknya itu kan amalan baik kita saat bulan Ramadan kemarin tentunya banyaklah melakukan amal baik. Maksudnya dari hal-hal yang kecil aja pas bulan Ramadan tuh seperti misalnya kayak bantu orang tua di rumah atau bantu untuk masjid itu. Soalnya itu kan amal-amal baik juga kan. Nah, itu tuh salah satu dari amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Nah, dan tentunya kita harus yang telah kita laksanakan di Ramadan kemarin karena ini aku juga terinspirasi dari khutbah Ustadz aku karena apa ya banyak dari masyarakat di Indonesia kita itu tuh yang di Ramadan itu sebagai bulan pensucian gitu. Jadi kayak apa ya bulan di Ramadan doang gitu. Dia tuh orangnya baik banget gitu. Terus beribadahnya juga intens gitu. Nah, itu kan yang jangan sampai terus kenapa sih nih kita koma gitu. Yang pertama, ini aku juga sambil kayak mengulik-ngulik juga dari materi Ustadz aku kemarin. Allah Ta'ala tuh ya tetap sama gitu loh. Di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya gitu. Bukan berarti kayak apa ya, Allah tuh kurang memperhatikan gitu kalau misalnya di bulan-bulan yang selain Ramadan itu salah satu faktor yang membuat kita kenapa harus istiqomah tuh yaitu percaya bahwa Allah tuh tidak pernah lalai dalam memperhatikan hambanya dan Allah tuh bakal terus apa ya ibaratnya kayak pasti memperhatikan terus lah terkait tentang amal perbuatan yang kita lakukan gitu walaupun itu
seperti yang pernah Allah firmankan juga kan ya, walaupun sebesar biji zarah itu juga pasti ada catatannya. Dan apa ya, dari segi pahala kita juga belum tahu gitu ya. Mungkin di bulan Ramadan tuh ganjarannya lebih besar, tapi pahala itu kan harus tetap semangat kita cari gitu. Dan jangan cuma pas bulan Ramadan aja. Jadi di bulan Ramadan mungkin pahalanya ada ganjaran lebih besar gitu, tapi di bulan yang lain kan kalau misalnya kita harus tetap istiqomah terus untuk mempertahankan amal baik kita pas bulan Ramadan kemarin. Nah, ini kan seperti yang aku bilang ya, jadi dalam mendapatkan pahala itu kita harus bersama gitu. Karena jadi kayak kalau juga tuh ya mungkin kayak kurang juga gitu memberikan pahala kepada kita. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, pahala itu nggak hanya cuma di bulan Ramadan. Dan di bulan lain kita juga harus terus bersemangat agar itu kita dapat juga. Dan lalu yang berikutnya, alasan yang berikutnya, karena bagi seorang muslim itu tidak ada batas untuk beribadah. Karena bagi seorang muslim itu tidak ada batas dalam beribadah untuk mengerjakan amal solih ya. Mengerjakan yang wajib, menjauhi yang dilarang. Itu tidak ada batas untuk beribadah kepada Allah. Kecuali kematian. Jadi, apa ya, kan kita tuh nggak pernah tahu nih kematian kita tuh kapan gitu. Jadi, walaupun seperti yang tadi aku bilang ada persepsi masyarakat Indonesia yang bilang, ya kayak di bulan Ramadan tuh kita ya gitu. Nah itu tuh salah gitu. Jadi karena salah satu faktornya itu ya tidak menentu gitu kan, kita matinya kapan gitu. Jadi itu tuh bisa jadikan suatu pacuan kita untuk selalu beristiqomah beramal. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabiin terkenal ya, namanya itu dia tuh mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum jadikan untuk amal ibadah seorang mukmin batas sebelum dia meninggal. Atau dalam pengertian lainnya itu tidak ada batas atau finish terakhir dalam beramal ibadah bagi seorang muslim sebelum dia meninggal. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat, kalau di Al-Quran itu Al-Hijr ayat 99. Dan yang memiliki artinya itu, dan beribadahlah kepada Rohmu sampai datangnya keyakinan atau kematian yang yakin itu. Ini kalian bisa nanti cek lagi ya. Dan lalu juga dari surat Asy-Syah yang di ayat bunyinya kan faiza faraqta fansab kan, yang artinya tuh jika engkau telah selesai maka berdirilah. Nah, beberapa dari sahabat Nabi ini tuh mentafsir ketika kita selesai melakukan amal baik, ya maka berdirilah atau melanjutkan lagi dengan amal-amal baik yang lain. Seperti halnya di bulan Ramadan ini. Dari bulan Ramadan ini kita kan udah banyak tuh melakukan amal-amal baik, amal-amal solih, membantu orang tua. Dan di FSRP juga nih kalian berperan di forum silaturahim ini tuh juga merupakan amal solih gitu kan. Ini tuh harus terus dilanjutkan gitu, diistiqomahkan gitu. Dan nah, itu tuh lanjutan yang tafsiran tadi itu, jika engkau telah selesai masalah jangan berhenti sampai di situ, teruslah beribadah mengerjakan amal-amal sunnah dari sholat tahajud atau sholat witir dan atau sholat-sholat yang lainnya. Jadi ya gitu ya, sangat ironis lah kalau misalnya seseorang di dalam bulan Ramadan tuh cuma dapat rasa digemblengnya tuh pas bulan Ramadan doang gitu, untuk terbiasa sholat malam, terus mengerjakan sholat
saat tahajud, saat tarawih. Nah itu terus pas yang setelah Ramadan atau pas bulan-bulan awal Syawal itu kan di Syawal juga ada puasanya ya. Nah itu tuh teman-teman sabi lakukan gitu loh. Untuk bulan Syawal tuh lakukan untuk apa ya, menjaga istiqomah juga, mulai berlatih menjaga keistiqomah. Nah, terus Abdullah bin Abbas radhiyallahu menafsiri satu ayat juga. Aku agak sedikit lupa sih di ayat mana, tapi yang jelas artinya itu jika engkau telah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kurang lebih mirip sih ya. Jadi apa ya? Jadi teman-teman itu melakukan sesuatu itu pasti ada satu hal lain yang harus dikerjakan. Jadi ya seperti ibaratnya kayak misalnya kalian gitu atau misalnya di pendidikan gitu. Mungkin dari suatu proker gitu, di FSRB gitu. Satu proker udah selesai itu pasti proker gitu. Tapi ya dengan adanya proker-proker yang terus bermunculan tadi itu pun tambah kebaikan. Ya aku sih harapnya gitu memaknai juga lah ya. Jadi dari bulan Ramadan kemarin tuh untuk diterapkan SRB ini dan di kehidupan kalian juga. Tidak terputus ibadah sampai ajal menjemput, sebagaimana Hasan al-Basri rahimahumullah juga mengatakan, jika engkau telah selesai berjihad, akan tetapi telah selesai berjihad, maka bangunlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang alasan berikutnya adalah apa ya, untuk kita selalu ingat untuk terus beristiqomah gitu. Kita harus ingat istiqomah itu memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah yang mengatakan bahwa asalkan pemerintah menunjukkan kepada kewajiban, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam siksa bagi siapa yang meninggalkan, menyimpang, tidak taat, bermaksiat setelah Ramadan, maka berarti dia tidak istiqomah. Allah pun juga berfirman ayat 112 yang artinya, maka istiqomahlah terus wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang bersamamu, dan janganlah engkau menyimpang. Dan setelah Ramadan tuh mungkin beberapa dari kita kayak beberapa ada yang kayak ngerasa seneng gitu kan. Misalnya kayak habis bulan Ramadan tuh, wah jadi seneng lagi gitu. Jadi kayak bisa makan-makan lagi, bisa terbebas dari rasa lapar dan haus gitu. Tapi sebenarnya itu wajar. Itu menurut aku wajar. Sifatnya manusia ya gitu ya. Mungkin sekalinya menemukan kesenangan, terkadang sedikit terhanyut gitu. Tapi ya teman-teman harus ingat untuk ya selalu gitu, dan supaya kita tuh masih ada lagi amal baik yang harus kita laksanakan ke depannya. Nah, jadi kita harus selalu ingat untuk beristiqomah. Lalu setelah Ramadan tuh jadi itu ada kayak wajar mungkin ada rasa-rasa kesenangan gitu. Akan tetapi yang tidak wajar itu adalah benar-benar terputus itu ya. Jadi misal kayak di bulan Ramadan nih, tilawahnya tuh banyak banget gitu. Udah hatam 1 kali 2 kali mungkin. Nah, misalnya memang kayak masih sulit atau masih susah gitu untuk kayak istiqomah atau konsisten gitu, mungkin dalam bulan-bulan setelah Ramadan tuh mungkin bisa dibuat target lagi, atau misalnya kayak bulan 1 bulan kalian hatam 1 kali gitu. Nah, mungkin kalau misalnya emang kalian belum terlatih atau belum terbiasa gitu, bisa dibuat 2 bulan sekali tuh hatam gitu. Nah, terus tapi setelah 2 bulan itu juga kalian mulai mencoba lagi untuk terbiasa lagi gitu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman nih dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya tuh, maka berdoalah dalam istiqomah di dalam berdoa sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan istiqomah pun adalah perintah oleh Allah untuk para nabi. Jadi ini tuh juga bukan hanya untuk umat manusia atau manusia. Ini tuh dulu juga diperintahkan kepada nabi-nabi kita untuk selalu beristiqomah. Dan nabi-nabi itu yang waktu itu pernah diperintah itu diantaranya adalah Nabi Musa dan Harun. Dan istiqomah itu ada 2 rukunnya. Tunggu sebentar ya. Jadi oke. Melanjutkan yang tadi ya. Tadi itu istiqomah yang seperti yang aku bilang itu kan ada semacam 2 rukun gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al 102, barang siapa yang ingin rukun ini maka dia tidak akan pernah istiqomah nih. Yang Al-Imran ayat 102. Al-Imran itu surat ketiga ya. Pokoknya orang-orang yang beriman tetap takwa, beribadah yang benar sesuai petunjuk Rasul, bukan dengan bid'ah dan bukan pula dengan kesyirikan. Lalu yang kedua, selalu beribadah, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Keistiqomahan sendiri itu selalu mendatangkan keistimewaan, yaitu seseorang akan mati di dalam keadaan yang baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang kurang lebih itu artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, apa yang terjadi kepada mereka saat sakaratul. Kenapa? Karena pada saat itu mereka datang kemudian mengatakan bulan yang istiqomah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya, semacam kita harus istiqomah dan beberapa firman-firman Allah dan juga waktu itu dari kisah-kisah Nabi juga sebagai penguat juga. Nah lalu alasan yang berikutnya, kita tuh nggak tahu ya amalan kita tuh diterima atau enggak sih. Dan ini tuh memang kayaknya kita belum pernah tahu sih selama kita hidup di dunia tuh gimana gitu. Jadi ya kalau aku salah satu cara yang aku pakai untuk kayak apa ya, selalu ingatlah, yuk istiqomah gitu. Jangan berhenti untuk berbuat baik itu. Terkadang pun orang yang kayak seperti dilihatnya tuh kayak intens banget gitu melakukan ibadahnya, intens juga melakukan amal kebaikan, belum tentu diterima gitu loh amal ibadahnya. Apalagi yang mungkin aku juga sih itu ya bagaimana, apa kabar dengan amal baik kita. Jadi kayak untuk itu ya terus apa ya, mengingat alasan ini sih kalau aku sih untuk selalu istiqomah tuh ya kita tuh nggak tahu amal kita tuh diterima atau enggak. Jadi kayak diusahakan untuk selalu istiqomah terus. Yang kita kerjakan kita lihat apakah kita diterima oleh Allah seberat apapun puasa, seberat apapun amal kita yang lakukan gitu. Kita jangan tahu kan amal kita tuh tadi atau enggak sih. Nah, di hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah juga disebutkan berapa banyak orang yang berpuasa itu
menahan lapar dan haus saja. Jadi kayak apa ya? Ya itu berarti amal yang kayak selain lainnya gitu, kayak misalnya beramal soleh atau menjaga pandangan, menjaga lisannya, itu tuh mungkin belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya secara apa ya? Secara perbuatan amalnya itu yang diterima ya nggak ada gitu. Jadi dia kalau dilihat tuh dia cuma menahan lapar dan haus saja gitu. Ya jadi ya jangan sampai lah nauzubillah min dzalik ya kita seperti. Dan kita kan jadi kita tidak tahu juga apakah hataman Al-Quran kita sekitar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terutama nih ya pas 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah membukakan puasa kita berjuta juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Dan kita perlu mengingat juga amalan diterima atau tidak hanya memang jadi hak penuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sikap orang-orang soleh dari mulai mereka kalau sesudah selesai beramal di dalam hati mereka tuh kadang ada rasa takutnya gitu. Jadi ini amalan aku tuh diterima atau enggak sih gitu. Nah, ya jadi itu pun juga yang menjadi apa ya? Suatu acuan juga yang ketika kita melakukan amalan soleh itu untuk berusaha melakukan amalannya tuh dengan baik. Jadi apa ya? Ngakuinnya juga nggak asal gitu. Jadi ya untuk berusaha apa ya? Membuat amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kisahnya Nabi Ibrahim pun juga pernah berdoa pada Allah gitu. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Wahai Rabb kami, terima dari kami. Dan itu kalau nggak salah ada di Al-Quran, surat Ibrahim juga, itu ayat ke-39 atau 40 gitu. Jadi ya, selesai berbuat amal juga jangan lupa terus teman-teman untuk berdoa supaya amalan kita tuh diterima. Dan dalam istiqomah pun kita juga harus selalu begitu. Lalu dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam membangun kembali fondasi Ka'bah yang mau runtuh yang hampir rata dengan tanah. Jadi lihat amalan yang mulia membangun Ka'bah di tempat yang mulia, maka Al-Mukarramah dilakukan oleh yang mulia Ibrahim alaihissalam. Meskipun demikian mereka masih tetap minta agar diterima amal ibadahnya. Jadi walaupun kita kayak mungkin terlihat apa ya, amalan baik kita tuh yang kita lakukan tuh udah luar biasa gitu, dan kita udah mulai terbiasa nih istiqomah gitu melakukan amalan itu, ya itu bagus. Tapi ya kita jangan lupa juga sebagai seorang hamba yang lemah lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh untuk terus gitu meminta doa supaya amalan kita diterima. Terus berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan kita apa ya, tidak ada legalitas sama sekali gitu lah untuk apa ya, mengetahui gitu Allah tuh menerima amalan kita atau enggak. Terus ini juga sebab itu kenapa kita harus nantiasa istiqomah dalam beribadah di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena apa ya, kita tidak pernah tahu apakah amal ibadah kita yang keringat yang keluar puluhan juta yang mungkin pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata ya, yang artinya itu, jadilah kalian untuk diterimanya amal ibadah lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Jangan pernah ujub, jangan pernah mereka sudah banyak amal karena hanya hak Allah seseorang diterima amal ibadahnya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang pantas menerima apakah amal ibadah tersebut diterima atau tidak. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan di sini kita dapat mengetahui juga, jadi ya takwa itu juga merupakan salah satu fondasi dan kuncinya juga. Lalu ini alasan yang terakhir aku belum cantumin sih di PowerPoint ini tuh, yang menjadi ukuran itu sebenarnya itu adalah akhirnya gitu.
kenapa seseorang wajib istiqomah setelah bulan Ramadan, itu tuh karena yang menjadi ukuran bagi seorang muslim itu adalah akhir hidupnya, bukan awal hidupnya. Bagaimana seseorang di akhir hidupnya, apakah dia dalam beribadah atau tidak, ataukah dalam bermaksiat atau tidak, itu tuh dapat dilihat nih di hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, Allah akan memaniskan hidupnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi itu juga bertanya gitu, bagaimana Allah tuh memaniskan hidupnya gitu. Lalu Rasulullah SAW itu menjawab, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk beramal ibadah sebelum dia meninggal. Jadi ya Allah tuh pasti baik, Allah tuh pasti sayang sama hambanya, pasti selalu memberikan petunjuk itu kepada hambanya bagaimana supaya akhir hidupnya baik, supaya amal ibadahnya juga diterima tuh kayak yang tadi. Lalu ada hadis juga nih, itu tuh yang artinya ada orang yang beramal penghuni neraka, tetapi ternyata dia penghuni surga, dan ada juga orang yang beramal penghuni surga, tetapi dia ternyata adalah penghuni neraka. Lalu wahai kaum muslimin, apakah mengetahui hadis yang keluar itu? Karena ada orang yang berjihad memberani semangat, tapi ternyata ketika dia luka maka dia tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Nah, jadi itu kan akhirnya gitu. Di awalnya kelihatannya udah bagus gitu ya. Sudah berjihad, sudah berjuang, beribadah. Tapi kalau akhirnya seperti melakukan dosa, apalagi dosa besar gitu. Jadi ya tidak diterima juga gitu. Jadi kayak banyak juga jatuhnya itu juga banyak dosanya juga gitu. Dan dia terhitungnya sebagai penghuni neraka. Lalu ya jadi teman-teman itulah maksudnya itu tuh kadang juga jadi acuan juga kan. Kita tuh selalu berusaha bagaimana nih supaya akhir kita tuh baik gitu. Jadi ya misal teman-teman setelah bulan Ramadan ini mungkin bisa dievaluasi lagi, bisa dicari-cari lagi amal baik mana dulu yang mau diistiqomahkan gitu. Karena kalau untuk aku sendiri sih, kalau misalnya mengistiqomahkan semuanya sih itu masih sulit sih. Jadi mungkin bisa dari beberapa amal dulu, dan terus sambil mengistiqomahkannya, teman-teman selalu ingat lagi tentang alasan-alasan yang tadi aku paparin juga gitu. Untuk selalu menjadi pemacu kalian untuk selalu beristiqomah gitu. Dan alasan-alasan yang tadi aku sampaikan ini sebenarnya ada saling berkaitan gitu ya. Kayak seperti tadi awalnya bagus, akhirnya harus bagus juga. Terus tidak ada batasannya juga untuk beribadah. Terus untuk selalu bersemangat. Terus seperti Allah yang di bulan Ramadan dengan yang di bulan lain itu ya sama gitu. Memperhatikannya tetap memperhatikan terus gitu. Dan ini tuh ya sebenarnya ada hubungannya juga gitu. Jadi ya sebenarnya dari segi pematerian hari ini tuh sudah mau selesai juga sih. Ini udah mau slide terakhir ya. Jadi gimana ya? Dari yang alasan-alasan itu sebenarnya memiliki keterkaitan gitu. Misalnya kayak teman-teman merayakan hari yang berkah ini tuh baiknya tuh bagaimana sih gitu. Ya kalau misalnya dari aku sendiri itu ya mengevaluasi. Misalnya kayak Ramadan itu tuh kita kemarin udah ngakuin hal baik apa aja sih gitu. Terus ya kita harus memasang target di bulan Ramadan yang berikutnya kita harus bagaimana. Terus di bulan-bulan yang selain bulan Ramadan ini tuh amal baik mana dulu nih yang mau kita istiqomahkan gitu. Jadi itu kalau case mungkin kalian ada yang belum terbiasa atau belum kuat itu, jadi kalian bisa memilih dulu beberapa list amal baik yang bakal kalian istiqomahkan di bulan yang lain. Lalu dalam mengistiqomahkan itu, ya aku sih harap kalian selalu ingat yang alasan-alasan ini. Karena ya menurutku ini cukup kuat sih untuk mengistiqomahkan gitu. Dan sebenarnya sih udah cukup sih sebenarnya sampai sini sih terkait merayakan hari berkah gitu. Terus bagaimana ini menjadi awal kita untuk beristiqomah gitu.
Dan seperti yang judul webinar juga itu kan, plus Idul Fitri itu jadi kayak kita juga mengingat ini bagaimana kalau misalnya ini Idul Fitri terakhir kita gitu kan. Nah, jadi itu tuh sebenarnya bisa jadi bahan acuan kita, bahan pacuan kita untuk selalu ingat dan selalu bersemangat untuk beristiqomah gitu. Karena kita tidak pernah tahu akhir dari jiwa kita tuh kapan gitu. Dan kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala juga kita belum tahu gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Oke, teman-teman, mungkin dari aku segitu sih. Sama kalau misalnya teman-teman di setelah webinar ini ada yang mau bertanya-tanya lagi, itu bisa ini aku kasih kontaknya di chat. Oh iya, tunggu bentar. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya-tanyakan lagi sih, Sabi juga di situ nanti. Kalau misalnya maksudnya mungkin nanti ada sesi tanya jawab kan ya. Kalau misalnya pas sesi tanya jawab ini belum kebayang gitu mau nanya apa, dan baru kebayang pas sudah selesai webinar ini, ya mungkin kalian bisa mengontak aku dari nomor HP itu. Kalau dari aku segitu sih teman-teman. Kurang. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat atau bisa lewat mic-nya dengan cara raise hand dulu, lalu kemudian berbicara. Oh ya, mangga, silakan. Oke. Oke, terima kasih A. Ini aku izin jawab pertanyaan dari A Hafid dulu ya. Kiat-kiat Bang Irfan dalam menjaga istiqomah ketika berorganisasi itu bagaimana? Gimana ya? Kalau dari aku sendiri tuh selalu ingat lagi sih, pas di awal itu tuh untuk kesempatan kita berorganisasi itu tidak ada di semua orang gitu loh. Jadi kayak nggak semua orang tuh punya kesempatan seperti ini gitu. Jadi ya dalam kita mengingat itu tuh kalau aku sih jadi istiqomah lagi gitu sih ya. Jadi kayak bersemangat lagi dalam berorganisasi, bersemangat juga dalam menyalurkan ide di organisasinya itu juga. Terus sama seperti yang tadi aku paparkan juga sih, maksudnya dalam kita dalam beristiqomah juga ketika di organisasi ini tuh ya pastinya untuk amal baik kita gitu, dan dengan amal baik itu ya insya Allah kita mendapatkan pahala juga. Jadi ya kita harus selalu mengingat itu sih kalau dari aku juga. Dan terus kalau karena organisasi ini tuh kan jatuhnya kan non akademik ya, jadi kita harus selalu ingat juga nih kalau misalnya kita tuh dalam kehidupan, kalau misalnya akademik semua itu tuh memang menjenuhkan gitu. Jadi kita bisa mengingat itu dan menjadikan itu sebagai pacuan juga untuk menjaga keistiqomahan kita ketika berorganisasi gitu. Jadi ya untuk teman-teman adik-adik ini ya pokoknya
ingat terus gitu. Adik-adik teman-teman ini tuh udah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk ikut di FSRB ini, terus juga selalu ingat gitu, nggak semua teman-teman kalian tuh punya kesempatan yang seperti ini gitu. Punya suatu koneksi, suatu perkumpulan yang baik gitu. Jadi ya itu sih yang aku biasa jadikan acuan gitu untuk selalu beristiqomah gitu, untuk bersemangat di dalam berorganisasi. Gitu sih ya kurang lebih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, dari peserta lainnya apa ya, masih ada yang ingin bertanya? Atau kalau memang masih malu lewat mic, mungkin bisa lewat chat. Kalau memang belum malu juga bisa kok di chat ke nomornya. Oke, Irfan. Oke, ada dari Irfan nih, dari Irfan Asari. Oke. Oke, bagaimana kiat-kiat Irfan dalam menjaga keistiqomahan di tengah-tengah zaman yang teknologinya serba canggih dan ini melelahkan nih, maksudnya melelahkan atau bagaimana nih? Ini typo ya, Van? Apa Melenakan tuh kayak terlena gitu. Oh, terlena gitu ya. Oke. Ya. Menggoda, oke. Gimana ya? Sebenarnya lingkungan sih. Kalau aku sendiri tuh, menurut aku ya kalau misalnya kita untuk istiqomah ya, untuk selalu konsisten itu kita memang harus pintar-pintar mencari lingkungan yang memang mendukung kita untuk beristiqomah gitu. Kan bisa kayak ini kan memang zamannya teknologi itu canggih-canggih ya. Terus banyak yang berlenakan dan bikin kita terlena gitu dan menggoda kita juga gitu kan. Seperti misalnya kan di sosmed juga kadang banyak gitu ya kayak budaya-budaya yang kurang baik gitu. Terus kayak yang viral-viral juga kurang baik gitu. Dan selama aku menjalani kayak kehidupan di sekolah juga waktu aku dulu sampai sekarang kuliah juga, itu tuh lingkungan sih yang menurut aku tuh yang memang cukup berpengaruh dalam keistiqomahan kita, dan itu juga aku jadikan sebagai kiat-kiat gitu. Jadi sebenarnya kayak misalnya berteman gitu. Berteman tuh sebenarnya sama siapa aja nggak apa-apa. Dan bahkan kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita melihat ada teman yang tidak baik, itu mungkin kelakuannya, itu pun nggak apa-apa. Misalnya kita kayak mendekat ke dia tuh nggak apa-apa, tapi kita tuh harus mempengaruhi dia supaya dia menjadi baik. Nah itu. Tapi dalam kita benar-benar kayak kehidupan sehari-hari, seperti kita punya teman baik ya, usahakan yang teman baik itu yang memang mengajak kita pada kebaikan dan mengajak kita untuk ya beramal soleh supaya kita diajak juga nanti ke surga gitu. Nah itu tuh lingkungan sih Van. Jadi ya kita harus mengecek lagi lingkungan kita apakah sudah baik atau tidak, dan itu pun maksudnya dari kehidupan aku juga ya, lingkungan itu berpengaruh gitu dalam keistiqomahan kita. Gitu sih, Van. Ya. Lingkungan, pergaulan juga
Itu kata kunci juga. Oke, Van, sama-sama. Makasih juga, Van, dananya. Oh ya nih Kak, tadi kan boleh nih ya saya tanya MC nanya boleh kan? Oh iya, ada yang mau nanya lagi? Oke. Ya dari saya. Kan tadi Kakak bilang kalau misalkan kita berteman dengan yang orang yang kelakuannya buruk boleh saja asalkan kita bisa mempengaruhi dia pada kebaikan. Nah, itu caranya kayak gimana ya? Terima kasih. Punten dia. Diulang lagi. Oh iya, boleh. Jadi kan Kak Ivan bilang kalau misalkan berteman dengan orang yang berkelakuan buruk itu kan boleh-boleh saja asalkan kita bisa mempengaruhi dia kepada kebaikan. Nah, itu cara mempengaruhi dia itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Oke, cara ya. Oke, ini juga lumayan yang apa ya? Suatu hal yang challenging juga gitu ya. Misalkan kayak misalnya tadi kita kan berteman tuh ya sama-sama aja. Terus kalau misalnya ada teman yang kurang baik juga maksudnya jangan benar-benar ditinggalkan gitu. Kita ya deketin tuh sekali-sekali boleh dan kita pengaruhi dia supaya dia jadi baik. Nah, itu bagaimana caranya? Dan kalau dari aku sendiri sih pernah gitu. Kayak apa ya? Aku tuh memahami dulu karakter dia itu seperti apa dan tipikal dia berkomunikasi itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dalam cara mempengaruhi itu kan pasti melibatkan komunikasi kan. Nah, itu tuh berarti kita harus memperbaiki juga komunikasi kita gitu. Misal kayak apa ya, mempengaruhi yang ke hal yang baik itu jangan langsung kayak bener-bener kayak dihotbahin gitulah istilahnya. Jangan langsung kayak gitu. Tapi ya nanti itu ya kayak gitu mempengaruhinya. Tapi untuk di awal jangan langsung seperti itu sih. Kebanyakan seperti itu ya gitu. Kalau misalnya apa ya, dalam kehidupan aku sama teman-teman aku tuh kalau misalnya ada yang kurang baik tuh ya gitu sih. Misalnya kayak cara mempengaruhinya tuh dari komunikasi yang mungkin sedikit nyantai gitu, sedikit gaul-gaul dikit tuh nggak apa-apa gitu, tapi kayak bawa-bawa tentang kebaikan juga gitu. Nah, jadi misalnya apa ya, kayak temen aku nih ada yang kurang baik, misal kayak dia tuh nggak puasa gitu. Ya mungkin kita dalam komunikasi tuh jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu kaku gitu. Kalau misalnya terlalu kaku gitu ya, dianya jadi kayak merasa nggak sreg juga. Bisa kayak kita ngomong gini, misal kayak, kamu nggak puasa gitu. Wah parah kamu gitu ya. Kalau misalnya kaku, itu kan kaku banget ya. Ya mungkin bisa kayak dibuat sedikit lebih gaul gitu, misalnya kayak, lu kenapa nggak puasa gitu? Udah maksudnya kan lu udah gede juga, lu masa malu sih sama teman-teman lu yang lain gitu yang udah puasa juga kan gitu. Ayo dong puasa gitu. Enak loh puasa gitu. Nah gitu tuh, maksudnya komunikasi juga untuk menurut aku sih itu ngaruh banget sih. Jadi kayak kita memahami juga karakter dia gimana, terus kita berusaha mempaskan komunikasi kita tuh dengan karakternya dia. Gitu sih kalau dari aku caranya. Dan ini alhamdulillah pas di kehidupan aku sih pernah, alhamdulillah efektif sih. Gitu. Jadi intinya kita memperhatikan karakter teman kita dan cara berkomunikasi kita juga dengan dia gitu ya. Halo. Oh maaf nih putus-putus lagi. Kedengeran suara saya?
Halo? Oh iya. Ya. Oke. Ya. Udah. Kedengaran kan? Sudah. Ya. Makasih banyak Kak, atas jawabannya. Nah ya oke. Makasih banyak juga ya udah nanya-nanya Dari lagi teman-teman sama masih ada yang isi, aku jadi kayak merefresh lagi sih cara-cara untuk kita beristiqomah lagi di zaman-zaman ini juga gitu. Oke. Makasih. untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. Sepertinya mungkin nggak ada yang ingin tanya lagi ya. Kalau memang misalkan masih malu-malu bisa chat aja langsung ke nomornya ke Irfan. Ya. Baik. Terima kasih Kak Irfan atas pemaparan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Zaki Zaidan. Baik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ji'tama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasirillahumma rabitataha wa adin wudduha wa diha subulaha famlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah syuduraha bifadlil imani bik wajamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amilta ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas doanya dari Muhammad Zaki Zaidan. Semoga doa yang tadi sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul masjid terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa membaca doa istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, sebelum ini kita akan ada sesi mungkin dokumentasi dulu yang akan dilaksanakan oleh tim media. Bagi peserta mohon dinyalakan kameranya. Untuk yang akhwat bebas untuk boleh dinyalakan atau tidak.
Yuk, siap-siap bergaya ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Dah. Jazakallah Bang Irfan ya teman-teman, Masya Allah, keren. Luar biasa. Oke, makasih ya untuk tim media yang telah mengambil dokumentasi. Sebelum itu saya selaku MC mewakili seluruh panitia dalam acara ini meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam kata dan perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semuanya. Iqbal, makasih ya. Jazakallah. Semoga Terima kasih Kang Hafid, Kang Irfan, dan semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak telah mensukseskan. Berikutnya ya. Insya Allah, semoga Allah mempertemukan kita. Amin, amin. Terima kasih juga Kak Irfan telah meluangkan waktunya. Ini udah repot-repot, Masya Allah. Semoga dibalas oleh Allah berlipat ganda, Insya Allah. Sukses terus Kak Irfan di kuliahnya. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, Sama-sama. aku izin live ya. Siap. Ya. Untuk peserta yang lain boleh silakan, boleh live room meet-nya. Sip, sip. Semangat terus di FSRB-nya.